Haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita hari ini saya yakin yang hadir di tempat ini, saudara mendengar apa yang nanti disampaikan dalam 3 hari ini sangat penting dan akan mengubah hidup saudara. Saudara percaya itu? Ya. Ini adalah kebenaran yang sangat esensial yang menurut saya, saudara, hari-hari ini di dalam dunia gereja kita telah kehilangan, ya, termasuk di gereja kami 4 tahun yang lalu, saudara. Ya, kita gereja mudah sekali mulainya revival, saudara. Tapi lama-lama setelah 10 tahun, 12 tahun, mulai saudara ya mengalami yang namanya penurunan. Kita kehilangan esensinya gereja. Biasanya dari esensi kita mengalami revival, akhirnya kita cuma punya bentuk, sistem, metode, esensinya hilang. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, sebab itu saudara perlu dengar terus-menerus kebenaran ini. Karena kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Ya, mungkin ada orang yang sudah pernah dengar kebenaran ini, saya nggak tahu, mungkin saya sampaikan di mana atau saudara baca buku. Tapi ingat saudara, sebuah kebenaran hanya akan mengubah hidup seseorang menjadi perubahan paradigma dalam pikiran kita kalau kebenaran itu didengar minimum 6 kali. Coba katakan 6 kali. Ya, it needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali untuk nempel, saudara. Kata Ralph Niebuhr, salah satu mentor saya, saudara. Nah, saudara-saudara, kita perlu terus dengar. Ada leader saya bilang, Pak Edi, saya baru setelah lebih 10 kali dengar Kak Edi khotbah, baru toeng saya dapat. Anak saya bilang, Pak, saya setelah dengar Papa 19 kali khotbah yang sama, baru teng saya dapat. Coba tanya sama sebelah, kamu baru berapa kali? Baru 0 kali kan? Para hamba Tuhan kemarin sekali kita dengar, nah itu nggak cukup. Amin. Kita perlu terus mendengar. Paulus menyampaikan kebenaran ini, saudara, ya, selama 3 tahun tanpa berhenti, 5 jam 1 hari di Efesus dia sampaikan itu, saudara. 3 tahun nggak pernah berhenti, topik yang sama dari berbagai sudut pandang, saudaraku. Nggak tahu mereka muntah khotbah apa enggak, saudara. Tapi Paulus sampaikan dalam 3 tahun. Apa yang disampaikan itu yang menjadi esensi gereja? Saudara mau tahu? Nah, kalau mau tahu baru kita terusin. Benar, mau tahu? Oke. Nah, hari ini saudara, kita mau mengetahui apa sebenarnya isi hatinya Tuhan. Gereja yang tidak sesuai dengan isi hatinya Tuhan, gereja itu sebentar aja nanti akan lenyap. Ya, dunia akan lenyap bersama dengan semua keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan kekal selama-lamanya. Ada yang bilang amin? Kalau gereja saudara tidak dibangun berdasarkan kehendak Tuhan, tunggu aja. Sebentar lagi saudara akan lenyap bersama dengan dunia ini. Ya, gereja akan lenyap bersama dengan dunia ini kalau tidak dibangun menurut kehendak Tuhan. Tapi kalau kita bangun menurut isi hati Tuhan, gereja yang kita bangun itu saudara akan kekal selama-lamanya. Bahkan nanti goncangan datang, tantangan datang, aniaya datang, serangan datang, ya, pencobaan datang, dia akan tetap tinggal, tetap, saudara. Ada amin? Nah, itu sebabnya kita mesti tahu isi hati Tuhan itu apa. Coba, saudara tahu nggak isi hati Tuhan itu apa? Saya waktu muda rohani, kakak rohani saya selalu bilang begini, kamu ya harus punya hati Tuhan. Saya bilang, iya Kak.
Ya, kamu penting menjaga hati Tuhan. Iya Kak. Jangan sampai kamu kehilangan hati Tuhan. Iya Kak. Satu hari saya tawar hati dimarahi. Kenapa kamu tawar hati? Kamu kehilangan hati Tuhan ya. Kayaknya begitu Kak. Makanya kamu mesti jaga hati Tuhan itu. Bener Kak. Dipelihara ya. Iya Kak. Lu tahu nggak apa itu hati Tuhan? Enggak. Sama kayak kita. Kita suka bilang hati Tuhan, hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Tahu nggak? Artinya gini saudara. Di dalam hati Tuhan apa hal yang paling prioritas? Apa yang paling penting buat Tuhan? Apa yang paling Tuhan rindukan? Apa yang paling Tuhan inginkan? Nah itu dia. Saudara tahu apa yang paling Tuhan inginkan dalam hidup ini? Itulah yang saudara mesti tahu. Nah, mari kita lihat saudara. Di dalam berbagai zaman Allah mempunyai banyak maksud. Banyak. Katakan banyak. Banyak artinya apa saudara? Ya. Artinya tiap zaman saudara berbeda-beda. Di zamannya Adam Allah punya maksud tertentu. Beda dengan zaman Nuh, beda dengan zaman Musa, beda dengan zaman kita. Betul? Banyak. Tapi dengar saudara, dalam kekekalan Allah hanya mempunyai satu maksud. Nah, ini gak berubah. Maksud ini tidak berubah di berbagai zaman. Ya, sama di zaman Adam dengan zaman kita, sama di zamannya ya Nuh dengan zaman kita. Sama di berbagai zaman gak berubah. Nah, maksud ini disebut maksud abadi, eternal purpose. Ya, it's called eternal because was already there before the foundation of the world. Ya, sudah ada di sana sebelum dunia dijadikan. Dan akan tetap ada di sini di zaman kita ini. Dan akan terus tetap ada di masa yang akan datang, dalam kekekalan yang akan datang. Tidak berubah di setiap zaman. Inilah maksud dari semua maksud. This is the purpose of all purposes. Ya, semua maksud-maksud yang ada di dunia ini harus tunduk kepada maksud tertinggi ini. Harus tunduk kepada maksud yang paling penting ini. Disebutnya maksud abadi. Ya, sudah ada sebelum dunia dijadikan. Harus digenapi di zaman kita. Dan harus terus digenapi di masa depan kekekalan. Pertanyaannya saudara, apakah maksud abadi itu? Ada amin? Saudara mau tahu apakah maksud abadi Allah itu? Mau tahu? Saya nggak akan kasih tahu cepat-cepat. Sebab yang cepat tahu biasanya cepat lupa. Amin. Ayo Pak Edi, apa itu maksud abadi Allah? Benar mau tahu? Come on Pak Edi, jangan lama-lama dong bikin penasaran. Ya, justru memang saya mau bikin penasaran. Amin. Mau tahu apa itu maksud abadi Allah? Mau? Oke, ada gereja. Saya tanya Pak, gereja ini purpose, maksud tertingginya apa? Oh Pak Edi, kami gereja kami maksud tertingginya adalah penginjilan. Kami ada untuk penginjilan. Wow, bagus, penginjilan itu bagus. Penginjilan tidak salah. Tapi penginjilan harus tunduk kepada maksud abadi Allah. Penginjilan sendiri bukan maksud abadi. Kenapa? Karena penginjilan datang sesudah kita berbuat dosa. Ada amin? Sedangkan maksud abadi Allah sudah ada jauh sebelum kita berbuat dosa, bahkan sebelum dunia dijadikan. Loh, kalau begitu maksud abadi apa? Ya, ntar dong. Ada amin? Nah, penginjilan saudara itu akan berhenti ketika Tuhan Yesus kembali. Setuju? Ya dong, habis Tuhan Yesus kembali nggak ada penginjilan lagi kan? Tapi dengar, maksud abadi tetap akan ada berlaku
di dalam kekekalan. Berarti penginjilan bukan maksud abadi, itu tidak abadi. Ada satu maksud yang lebih abadi dari penginjilan. Apa dong Pak Edi? Ya tunggu dulu, saya nggak akan kasih tahu cepet-cepet. Ada amin? Saudara, ada yang bilang, oh kalau gereja kami Pak, maksud yang tertinggi adalah ya pekerjaan sosial, marketplace. Kalau gereja kami, semua jemaat dilatih supaya masuk ke domain-domain Seven Mountains, ya, supaya mereka jadi terang dan garam, supaya mereka melayani masyarakat, marketplace. Itu bagus, itu tidak salah. Tetapi itu pun harus tunduk kepada maksud abadi Allah. Ada amin? Dan itu tidak abadi. Kenapa? Karena pekerjaan sosial datang setelah manusia rusak karena dosa. Ada amin? Makanya perlu diperbaiki sosialnya. Sedangkan maksud abadi Allah sudah ada jauh sebelum manusia berdosa. Ya, pekerjaan sosial akan berhenti nanti kalau Tuhan Yesus kembali lagi, saudaraku. Karena saudaraku, ya, pekerjaan itu berhenti karena Yesus sudah menebus kita sepenuhnya. Dan nanti saudara, pekerjaan sosial berhenti, tapi maksud abadi Allah nggak akan pernah berhenti. Karena abadi, amin. Ada gereja, saudaraku, maksud yang tertinggi adalah Bible study. Maksud yang paling tinggi adalah pemuritan. Bible study, pemuritan baik, saudara. Tapi itu pun bukan maksud abadi Allah. Itu harus tunduk kepada maksud abadi Allah, baru jadi berguna, baru jadi bermakna. Kalau itu tidak tunduk kepada maksud abadi Allah, itu justru hanya kegiatan agamawi. Saudara, Bible study dan pemuritan datang sesudah kita berbuat dosa. Setuju? Tapi maksud abadi Allah sudah ada jauh sebelum kita berdosa. Ya, Bible study dan pemuritan akan berhenti sesudah Yesus kembali. Setuju? Tetapi maksud abadi Allah nggak akan pernah berhenti. Jadi apa dong Pak ini maksud abadi Allah itu? Siap? Mau terima? Udah sampai cukup penasaran? Mau tahu? Oke, good. Sederhana sekali. Yang tidak berubah di dalam segala zaman, dari kekekalan sampai kekekalan, hanya satu, saudara. Inilah maksud abadi Allah itu. Ini tidak berubah, saudara. Allah ingin mempunyai rumah atau tempat kediaman. Itu we miss it. Kita gereja miss ini, saudara. Kita bikin pemuritan tanpa berkaitan membangun rumah Tuhan. Kita menginjil tanpa berkaitan sama membangun rumah Tuhan. Kita lakukan pekerjaan sosial masuk ke domain-domain tanpa membangun rumah Tuhan. Itu semua sia-sia. Semua harus berkaitan sama ini. Ya, bahkan kerajaan Allah, nanti saudara akan dengar kerajaan Allah itu harus berkaitan sama rumah Tuhan. Sebab satu-satunya agen mendatangkan kerajaan Allah adalah rumah Tuhan. Ada amin? Kalau rumah Tuhan dibangun, kerajaan Allah datang. Kalau rumah Tuhan tidak dibangun, kerajaan Allah tidak datang. Orang sekarang bahas kerajaan Allah. Tapi saudaraku, bahkan mereka bilang begini, oh, kerajaan Allah nggak ada kaitannya sama gereja. Kita sekarang bukan zaman gereja, kita zaman kerajaan Allah. Nggak ngerti orang itu, saudara. Kerajaan Allah nggak bisa hadir tanpa gereja, tahu? Ya, itu sebabnya, saudara, rumah Tuhan begitu penting. Coba kalau nggak percaya, saudara, kita lihat seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kitab Kejadian sampai Wahyu, bukankah mempunyai cerita yang sama dari berbagai sudut pandang? Alkitab ini sebenarnya ceritanya sama, saudara. Ya, cerita apa? History. Makanya namanya history, ya kan? History. Ya, saudara, ceritanya dia.
Amin. Kita seringkali saudara enggak mengkaitkan cerita kita dengan cerita Tuhan. Kita malah suruh Tuhan ya sesuaikan ceritanya sama cerita kita. Ya ilah, kita mah kecil banget saudara. Kita kalau main film saudara, ya Tuhan itu saudara bintang utamanya. Kita apa saudara? Binatang film atau apa saudara? Peran pembantu yang cuman keluarnya saudara 3 detik. Ya selesai saudara ya. Tapi kita fokus sama cerita kita. Dan kita nggak mengkaitkan cerita kita dengan cerita Tuhan. Makanya nggak seru. Gereja yang sibuk ngurusin ceritanya dia tanpa berkaitan sama ceritanya Tuhan, nggak seru. Amin. Saudara, makanya orang yang hari ini mengerti maksud abadi Allah itu akan kayak dibukain saudara. Wah, saya baru tahu tujuan hidup saya. Langsung kebuka. Dahsyat. Jangan fokus ke cerita saudara. Aduh, cerita saudara kecil. Justru cerita yang kecil itu, tapi kalau berkaitan sama cerita besar, dia menjadi bermakna. Ada amin? Saudara tahu, sebenarnya Alkitab cerita yang sama, dari sudut pandangnya berbeda. Kayak film itu saudara. Apa itu? Vintage. Ya kan? Vintage point, ya. Pernah lihat gak film itu saudara? Itu cerita yang sama tapi dari berbagai sudut pandang. Itu cerita tentang rencana pembunuhan Presiden Amerika Serikat, tapi dilihat dari berbagai sudut pandang setiap 15 menit. Setiap 15 menit berubah sudut pandang. Ya, dari presidennya. 15 menit kemudian dari keluarganya, 15 menit kemudian dari terorisnya, 15 menit kemudian dari secret agentnya. Tapi ceritanya sama nggak? Sama. Cuman sudut pandangnya berbeda. Nah, Alkitab kayak gitu sekarang. Sama, ceritanya sama. Cerita Alkitab itu apa sih coba? Kalau kita udah ngerti maksud abadi Allah, kita tahu cerita Alkitab sekarang apa? Sederhana. Cerita Alkitab adalah cerita tentang Tuhan dan rumahnya. Amin? Katakan Tuhan dan rumahnya. Ya, cerita Tuhan yang mau punya rumah, itu aja. Nah, di perjanjian baru saudara, Tuhan dan rumahnya satu. Karena Tuhan itu kepalanya, Kristus kepalanya, kita badannya. Kepala dan badannya satu. Disebut Christ, Kristus. Itu sebabnya New Testament ya, itu bisa disimplified menjadi Christ. Ya, saudara, Christ, the corporate Christ. Itulah Kristus yang Paulus beritakan. The corporate Christ, not the personal Christ, but the corporate Christ. Kristus korporat, saudara. Nah itu. Nah saudara, kita lihat sekarang saudara. Jadi sebenarnya saudara, rumah Tuhan itu ceritanya ada di seluruh Alkitab. Coba lihat dari Kejadian dulu, coba. Nah, Kejadian dimulai dari Kejadian 1 dan 2. Apa itu? Taman Eden. Gitu? Tahu nggak saudara? Taman Eden kalau saudara teliti itu menggambarkan rumah Tuhan. Makanya orang Yahudi kuno percaya saudara, Taman Eden itu adalah the first temple of God. Ya, itu dipercaya sebagai desain rumah Allah yang pertama. Desainnya tapi masih planningnya, belum realitasnya. Realitasnya kapan? Di mana? Realitasnya ada di Yerusalem baru. Di bagian akhir dari Alkitab namanya Yerusalem baru, yaitu Wahyu 21-22. Gampang ya, Kejadian 1-2. Coba bandingin sama Wahyu 21-22. Mari kita lihat ya, ada kesamaan enggak saudara antara Taman Eden dengan New Jerusalem? Ada. Ya, pertama, apa persamaannya? Kita lihat.
Di dalam taman itu Allah berjalan-jalan di antara manusia, bersama dengan manusia. Allah berjalan-jalan. Ya, at the cool of the day, Tuhan jalan-jalan sama Adam dan Hawa. Nah, di New Jerusalem Allah berdiam di antara manusia. Amin. Oke, di taman itu saudara, kita lihat ada apa saudara? Ada pengantin, dan pengantin pria dan wanita, Adam dan Hawa. Nah, di New Jerusalem ada Kristus dan gerejanya. Ada amin? Ya. Di taman itu saudara ada pohon kehidupan, ya. Saudara lihat di New Jerusalem juga ada pohon kehidupan. Orang makan daun-daun dari pohon kehidupan itu, betul? Dan hidup kekal selama-lamanya. Di Taman Eden ada 4 air yang mengalir keluar dari taman itu. Dan saudaraku, di dalam New Jerusalem ada air kehidupan yang mengalir dari tahtanya Allah. Dan manusia minum, makan, ya, dan hidup selama-lamanya di situ. Ya, di Taman Eden hanya ada 3 jenis bahan yang disebut, aneh ya, emas, bedolah damar, atau terjemahan lain bilang mutiara. Kemudian yang satunya lagi adalah ya, batu-batuan indah seperti krisoplas, jamrud dan sebagainya ya. Mutiara ya saudara, itu batu-batuan indah. Lihat di New Jerusalem saudara, rumah Allah yang nanti jadi, bahan-bahannya terbuat dari 3 ini, emas, apa? Ya, pearl atau mutiara, dan batu-batuan indah. Saudara mau jadi bahan bangunan rumah Tuhan? Mau? Nah, mesti seperti emas, seperti mutiara, dan seperti apa? Batu-batuan indah. Lihat, 3 bahan ini saudara tidak bisa dibentuk tanpa proses yang rumit dan sulit, saudara. Harus rumit dan sulit saudara prosesnya. Ya, mau jadi bahan bangunan rumah Tuhan? Bilang sama sebelah dulu, diproses dulu. Nah, kita maunya langsung jadi, nggak ada yang langsung jadi, diproses. Amin. Coba emas bagaimana diprosesnya saudara? Harus melewati api, baru ada pemurnian. Kita adalah emas, dan lewat api kita nggak akan kebakar. Yang kebakar justru yang bahan-bahan yang tidak murni. Keluarnya emas murni. Amin. Makanya saudara jangan heran, kok aku makin ikut Tuhan kok dibakar. Ya. Nah, senyum dong, jangan tegang-tegang. Serem saya ya. Mau diproses? Syukur kalau diproses, walaupun gak enak. Amin. Ya, coba lihat saudara, bagaimana cara proses pembentukan mutiara. Lah kita bangsa kepulauan, kita tahu proses pembentukan mutiara. Mutiara dibentuk gak gampang. Ya, kerang itu dibuka saudara. Ya, sejenis kerang mutiara, diambil pasir yang tajam, ditaruh di antara ya saudara jaringan lembut yang ada di dalam saudara kerang itu bagaikan mata saudara dikasih benda keras yang saudara itu tajam. Sakit nggak? Sakit, itu namanya iritasi. Maka diiritasi itu kayak saudara kelilipan pasir. Coba bayangin, nggak lepas-lepas, nggak keluar-keluar, kelilipan terus. Sakit kan? Itu saudara proses pembentukannya apa? Mutiara. Karena diiritate terus saudara, disakiti terus. Akhirnya saudara kerang ini berespon dengan luar biasa. Responnya adalah dia mengeluarkan sejenis zat sekresi ya, untuk membalut ketajaman pasir itu supaya jangan tajam. Dibalut, nggak tahu berapa ribu kali, ratusan ribu kali dibalut sampai akhirnya saudara jadilah mutiara yang bulat, halus, terang, licin, bagus. Mau jadi mutiara? Siapa yang mau jadi mutiaranya alangkah?
Tuh kan agak dikit. Mau jadi mutiaranya Allah? Prosesnya apa? Bilang sama sebelahnya, you need some irritation, man. Hah? Saudara, makanya di gereja ada iritasi, betul? Gembala mengiritasi jemaat, jemaat juga mengiritasi gembala. Amin. Gembala dengan gembala saling mengiritasi, saudaraku. Ya, PKS pemimpin sel mengiritasi anggota, anggota mengiritasi pemimpin sel, dan sesama anggota saling mengiritasi. Amin. Ini ketawa berarti pengalaman. Hah? Saudara, kalau kita diiritasi, respon kita benar, respon kita, saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita respon dengan kasih, maka saudaraku, iritasi itu tidak mendatangkan kecelakaan, tidak mendatangkan saudaraku kehancuran, justru mendatangkan saudaraku kebaikan. Ada amin? Kita dibentuk karakternya serupa Kristus. Makanya nggak ada gereja yang nggak ada iritasi. Kalau nggak ada itu gereja ajaib, itu udah perlu bawa ke surga langsung, udah sempurna, amin. Ini ketawa-ketawa, masih mau di bumi kan? Ya udah iritasi, ya. Nah, gimana pembentukan batu-batuan indah, berlian contohnya, bentuknya gimana saudara? Nggak bisa terbentuk tanpa dua hal, tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Coba di perut bumi, saudara, dibentuk, wis, baru jadi batu-batuan indah. Krisoplas, jamrud, apalagi saudara, ya, batu-batu indah, berlian. Udah jadi, saudara, lewat temperatur tinggi, tekanan tinggi, masih belum siap dipakai. Masih harus ada proses. Mau dengar suara prosesnya? Begini suaranya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, siapa yang mau jadi berlian yang indah? Jadi setengah tiang enggak angkat tangan. Nah ini kita mau enaknya aja ya kan, prosesnya nggak mau dilewatin kan. Coba bilang sama sebelahnya, kamu perlu. Coba pakai bunyi saudara, bilang ke sebelahnya. Haleluya. Hah? Saudara mau jadi berlian yang indah? Dibentuk. Nanti satu saat, saudara, kita semua indah-indah. Emas, ya, apalagi saudara, mutiara, batu-batuan yang indah. Haleluya, jadi rumah Tuhan. Kita mau jadi rumah Tuhan, karena ini kehendak Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya lihat, di antara Kejadian sampai Wahyu, topiknya ya itu aja. Coba saudara lihat sekarang satu-satu ya. Habis itu apa? Manusia berbuat dosa. Kemudian manusia ditendang keluar dari rumah Tuhan, keluar dari Taman Eden. Lalu Tuhan mulai menyatakan rencana pembangunan rumahnya. Dia panggil seorang yang namanya Nuh membangun bahtera. Kalau saudara pelajari ukuran-ukuran bahtera itu dan apa yang dilakukan di dalamnya, saudara, itu menggambarkan rumah keselamatan yang satu hari kelak Kristus akan bangun untuk menyelamatkan kita. Kalau saudara ada di dalam rumah keselamatan itu, saudara bebas dari hukuman dunia ini. Ada amin? Lalu saudara, satu hari Tuhan panggil seorang namanya Abraham. Dulu dia namanya Abram. Saudara tahu kenapa Abraham bersedia ikut Tuhan? Padahal dia udah enak-enak di kampungnya, di kotanya. Dia bisnismen berhasil. Tapi kok dia mau, saudaraku, ikut Tuhan gak jelas kemana. Iya kan? Dia ikut langkah demi langkah, tinggal di tenda, camping terus. Enak gak camping terus? Coba. Wah, di sini ada yang camping terus ya.
Nah, saja kontrak rumah kan ya, kontraktor deh ya. Oke, saudara, dia kok mau ya saudara ikut Tuhan, hidup nggak jelas gitu, ya kan? Tapi sebenarnya jelas, saudara. Tahu nggak kenapa Abraham bersedia ikut Tuhan, hidup dari kemah ke kemah? Tahu? Sampai dia nggak mau bangun rumah menetap, kemah terus. Tahu kenapa? Nah, ini jarang dikhotbahin. Makanya saya bilang kita nggak nangkep benang merahnya Alkitab. Benang merahnya Alkitab apa? Lihat saudara, Abraham kata Ibrani 11 mau melakukan itu, ikut Tuhan, tinggal di tenda-tenda. Tahu nggak saudara kenapa? Karena dia telah melihat kota yang akan datang itu, yaitu Yerusalem baru, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Dia udah lihat itu saudara, dan dia lihat rumah yang tidak dibangun oleh tangan manusia, yang punya dasar. Oh, dia mau ke situ saudara. Walaupun dia akhirnya nggak nyampe ke situ, dia cuma melambai-lambaikan tangan dari jauh, kata kitab Ibrani. Saudara, tapi dia lihat itu. Nah, kalau saudara adalah keturunan Abraham, saudara akan punya visi yang sama. Ada yang bilang amin? Yaitu pengen membangun rumah Tuhan. Ya, saudara pengen bangun rumah Tuhan. Nah, cucu dia namanya siapa saudara? Yakub. Yakub satu hari lagi stres. Memang orang stres suka aneh-aneh. Ya, Yakub ini penipu. Dan taunya dia nyahok. Ya, karena suka tipu, apa yang ditabur dituai saudara. Dia ketemu engkongnya penipu. Namanya kebetulan mirip sama orang Batak, saya minta maaf, si Laban. Ya saudara-saudara, dia ditipu, stres. Satu hari dia apalagi mau dikejar-kejar, seperti perasaan bersalah, mau dibunuh sama kakaknya. Karena stres itu dia tidur di atas batu. Ya saudara, waktu dia tidur di atas batu saudara, dia melihat penglihatan mimpi, langit kebuka saudara. Ada tangga dari bumi ke langit yang terbuka itu. Malaikat turun naik saudara. Lalu Tuhan berfirman kepada dia, meneguhkan perjanjian kepada engkongnya saudara. Dan di situ waktu dia bangun, dia kasih nama tempat itu apa saudara? Bait El, yang artinya rumah Allah. Bait El, Betel saudara. Ya, lihat keturunan dia saudara 400 tahun diperbudak di Mesir. Mereka berseru, Tuhan tolong kami Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan kirim Musa. Lalu Musa bebaskan mereka dari Mesir. Pengen tanya, ngapain bebasin mereka dari Mesir? Tujuannya apa? Ada purpose-nya. Nah, makanya ini disebut purpose. Amin. Apa purpose-nya mereka dibebaskan dari Mesir? Apakah supaya mereka hidup senang-senang, kaya? Enggak. Ini purpose-nya. Ya, nanti saudara baca mulai dari Keluaran sampai saudaraku ya Ulangan. Purpose-nya cuma satu, supaya mereka membangun rumah Tuhan di padang gurun, membangun kemah kesaksian, kemah Musa. Ada amin? Tujuannya. Dan hidup bangsa ini adalah di sekeliling rumah Tuhan. Kalau rumahnya bergerak, mereka ikut bergerak. Rumah Tuhan berhenti, mereka berhenti. Bangsa ini harus hidup di sekeliling rumah Tuhan. Tapi karena di padang gurun camping terus, ya Tuhan bilang, aku gak mau camping terus. Masa camping terus? Musa, bangunkan rumah yang permanen buat aku. Enter the rest, masuklah kepada perhentian. Maksudnya nanti kamu masuk tanah Kanaan, cepat bangunkan aku rumah yang permanen. Maka saudara, mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi selama berpuluh-puluh tahun nggak ada orang yang pedulikan rumah Tuhan, betul? Nggak ada. Rumah Tuhan terbengkalai begitu aja. Tapi satu pemuda,
Oh, saya suka sama pemuda ini, saudara. Ya, ini orang yang tanda kutip orang gila. Oh ya, dia orang gila yang benar. Ada amin, saudara? Ya, ada orang gila yang nggak benar. Ini dia gila benar. Gilanya cuma satu, gila rumah Tuhan. Daripada gila yang lain. Oh, ada orang gilanya aneh-aneh, saudara. Ya, gila istri orang, gila hormat, ada amin? Gila obat, ya, gila perempuan, dan gila bener. Akhirnya saudara, coba bilang mas sebelah, kayaknya saya pernah dengar ada di sini. Ya, tapi kalau pemuda ini saudara, dia gilanya cuma satu, gila rumah Tuhan. Namanya Daud. Dia pikirannya siang malam rumah Tuhan terus. Pengennya cuma rumah Tuhan dibangun. Saking rindunya dia saudara, ada rumah Tuhan. Dia pelajari rumah Tuhan itu apa yang paling pentingnya. Oh, yang paling penting itu tabutnya. Tahu tabut saudara? Karena itu menggambarkan hadiratnya Tuhan. Amin. Waduh, buat dia saudara, tabut itu paling penting. Makanya waktu dia jadi raja, yang pertama dia lakukan adalah dia memindahkan tabut Allah dari Gibeon ke Sion. Sayang, dia memindahkannya caranya salah. Dia pikir gimana ya cara pindahin tabut. Dia juga nggak punya pengetahuan cukup. Dia lihat, orang Filistin waktu terkutuk, mereka ketakutan, pindahin tabut itu pakai kereta sapi. Ya udah nyontek aja. Dia juga pakai kereta sapi. Nggak taunya keretanya mau jatuh, si Usa teman baiknya dia pegang tabut itu, bukan lagi koma, langsung koid. Mati, saudara. Berhenti prosesinya. Daud sedih. Daud bilang, Tuhan, aku begitu rindu ingin tabutmu ada di Sion, tempat pemerintahan kerajaanku. Kenapa aku gagal, Tuhan? Akhirnya Tuhan ngomong sama dia, saudara. Ya ini gak ada ayatnya, tapi kira-kira begini Tuhan ngomong. Daud, memang kamu sih orangnya tulus, cuman goblok. Kira-kira gitu sih. Ya. Ini nggak ada ayatnya, cuman kira-kira Tuhan ngomong itu. Ya lu sih tulus, tapi lu goblok. Kenapa nyontek-nyontek orang kafir? Kita sering pikir hadirat Allah bisa dihadirkan dengan metode-metode. Musiknya hebat, wah hadirat Allah nanti datang. Emang Tuhan tertarik sama musik? Enggak. Ya, kita sering pikir hadirat Allah itu datang kalau song leadernya lagunya bagus, nyanyinya bagus, nggak fales. Wih, itu hadirat Allah pasti datang. Tapi kalau si ini nih pimpin pujian, Allah, hadirat Allah pergi langsung, hancur. Kodok aja masih lebih bagus suaranya. Nah, kita duniawi banget cara berpikirnya, betul? Kita sering gitu kan? Hadirat Allah itu kalau lagunya yang cocok di hati, yang bikin adem. Aduh, itu lagu begitu gua nyanyi, langsung gua rasakan hadirat Allah. Nah, kita pikir saudara adalah jenis lagunya, betul? Nggak salah, musik nggak salah, pemimpin pujian yang suaranya bagus tidak salah, ya kan? Itu juga tidak salah, lagu-lagu bagus tidak salah. Tapi bukan itu yang mendatangkan hadirat Allah, bukan itu yang memanifestasikan hadirat Allah. Lalu Daud tanya, kalau gitu apa Tuhan? Apa yang bisa bawa hadirat Allah dipindahin dari Gibeon ke Sion? Bukan cuma itu, aku mau nanti udah di Sion, hadirat Allah terus-terusan ada di sana. Apa kuncinya Tuhan? Tuhan bilang, kamu mau tahu? Ya Tuhan, aku mau tahu. Oke, ini dia kuncinya. Hadiratku hanya bisa dihadirkan oleh imam. Saudara mengerti? Oleh apa? Imam. Kalau ada imam yang full hadirat itu,
Nah, pikul tabut itu bisa sampai ke Sion. Nah, sampai di Sion harus ada terus imam yang melayani di depan tabut itu. Kalau nggak ada imam, ya udah nggak ada lagi. Hadirat Allah tidak dinyatakan. Hadirat Allah ada, tapi tidak dinyatakan. Aha, nangkep. Nggak tahu saudara nangkep. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Hadirat Allah tidak hadir lewat metode apapun kecuali melalui imamat rajani. Ada amin? Imamat rajani. Makanya gereja perjanjian baru semua anggotanya adalah imam-imam. Kita nggak ngerti hari ini. Di gereja kita nggak jadi imam, makanya hadirat Allah nggak dahsyat. Ya kan? Nggak dahsyat, saudara. Saudara mau hadirat Allah dahsyat? Bilang sebelahnya, jadi imam. Nah, selama ini kita bukan imam, nggak tahu apa. Coba fungsi imam aja nggak ngerti. Saya pernah ada jemaat, saudara, imam sama iman aja nggak ngerti bedanya. Iya benar. Saya tanya bapak-bapak, Pak, ngerti nggak apa itu imam? Oh, iman ya? Salah, Pak. Imam. Pak, berfungsi sebagai imam itu apa ya? Saya nggak ngerti, Pak. Nah itu. Coba, berfungsi sebagai imam itu nggak ngerti orang. Ingat saudara, kata dasar imamat adalah imam, bukan mamat. Kita ingatnya mamat dulu. Ngerti saudara? Coba tanya sama sebelahnya, kamu imam atau mamat? Nah kita sering di gereja nggak jadi imam, jadi mamat dulu. Saya satu hari khotbah begini, kebetulan jemaat ada yang namanya mamat. Dia langsung angkat tangan, saya mamat Pak. Aduh, saya pikir mateng deh gua. Tapi dia bilang begini, tapi saya mamat yang sudah jadi imam. Nah, begitu, ada amin saudara. Haleluya. Mau jadi imam? Nah itu imam saudara, nanti kita lihat. Nah, kemudian Daud saudara ngerti ini, wah rema banget. Ini dia cara hadirat hadir itu adalah lewat keimamatan. Ya, kita masuk hadirat Allah lewat darah Yesus, tapi untuk mengekspresikan hadirat Allah adalah lewat keimaman. Jadi kalau gereja makin banyak yang berfungsi sebagai imam, makin dahsyat manifestasi hadirat Allah. Paham saudara? Nah, lalu imam-imam siap saudara. Wah, bawa tabut itu saudara. Daud sukacita kali ini. Iya, dia nari terus saudara. Wah, Daud orangnya ya itu kan gila rumah Tuhan. Amin. Wah, makanya orang yang nggak gila pikir dia benar-benar gila kan? Sampai istrinya bilang, gila suami gua. Ya, nari-nari saudara. Ya, kepanasan, dibuka baju. Nari lagi, kepanasan, buka celana. Saudara lihat, tinggal CD. CD tahu ya, celana dalam saudara. Nggak tahu side A atau side B. Dia nyanyi terus saudara. Dia gembira, sukacita. Telanjangan loh, bayangin. Sampai ke Sion. Coba saudara kalau memuji Tuhan sungguh-sungguhnya. Dia punya gaya hidup imam ini saudara orang ini. Kalau kita puji Tuhan, pujilah Tuhanku. Bukan tepuk tangan, tepuk jari. Ya, nah begitu semangatnya dia saudara. Begitu sampai di Sion, dia langsung taruh tabut itu saudara di bawah sebuah tenda. Tendanya dia bikin ukurannya persis ukuran dari apa saudara? Ruang Maha Kudus. 10 kubit, 10 kubit, 10 kubit saudara. Dia taruh di situ. Dan Daud tidak mau hanya hadirat Allah dibawa ke situ. Dia mau hadirat Allah yang sudah ada di situ diekspresikan tiap hari. 24 jam satu hari. Gimana caranya? Ya mesti ada imam melayani 24 jam. Karena hadirat Allah hadirnya lewat keimamatan. Maka dia atur 24 tim, satu tim 1 jam.
di mana tiap tim tidak boleh besar jumlahnya, hanya 12 orang. Kenapa 12 orang? Karena 1 jam kalau 100 orang yang melayani, pasti ada yang nganggur, pasti ada yang begini. Ya, tapi kalau 12 orang semua melayani. Tahu 12 orang ini ngapain disuruh Daud? 3 hal. Disuruh bermazmur terus, saling bermazmur. Kidung puji-pujian, nyanyian rohani, saudara, bermazmur. Yang kedua, bernubuat, saling bernubuat terus. Habis itu yang ketiga, saudara, saling mengajarkan Taurat. Jadi sejam itu 3 hal itu aja. Ya, selesai, ganti kelompok lain, saudara, sama bermazmur. Ya, kemudian saling bernubuat, saling mengajar, selesai, ganti lagi. Ya, selesai 24 jam. Tanpa Daud sadari, saudara, dia sedang bernubuat pola gereja perjanjian baru. Dia nggak tahu, saudara, dia sedang menubuatkan bahwa satu hari kelak gereja perjanjian baru, bentuk pertemuannya tidak besar, saudaraku. Bentuk pertemuannya adalah kelompok kecil 12 orang, dikasih contoh oleh Tuhan Yesus, yaitu dia dan 12 muridnya, saudaraku, di mana mereka semua saling bernubuat, saling bermazmur, saling mengajar, saudaraku. Dia nggak tahu, tapi dia sedang bernubuat tentang ini. Saudara, semuanya imam. Yang hebat gini, saudara, Daud kan bukan keturunan imam, kan? Betul nggak? Daud bukan suku Lewi, dia suku apa? Yehuda. Tapi kok Daud boleh ikutan? Dia kalau lagi pulang kantor, saudara, nggak kayak kita, saudara, pulang kantor kadang-kadang kita maunya tidur, betul? Kalau Daud pulang kantor langsung join komsel, ada amin? Ya, bilang sama sebelahnya, saudaraku, pengkhotbah bukan menyindir tapi mengingatkan, ada amin? Ya, saudara, Daud kalau capek dia join, saudaraku. Haleluya, dia ikutan mazmur. Makanya mazmur-mazmurnya ditulis, dicatat. Ya kan? Dia ikutan bernubuat. Dia ikutan mengajarkan Taurat, padahal dia bukan imam. Dia bukan keturunan Lewi. Dia keturunan Yehuda. Kok boleh? Juga, saudara, kalau dalam tabernakel Musa, saudara, nggak sembarangan orang boleh mendekati tabut ini, setuju? Mati. Hanya imam besar setahun sekali boleh dekat. Imam biasa nggak boleh. Imam besar aja, ya kan? Ini imam semua menikmati hadirat Tuhan, Shekinah glory, ngalamin kemuliaan Allah, saudara. Tiap hari 24 jam 24 tim ini berfungsi, nggak pernah berhenti selama 40 tahun. Saudara paham? Sehingga inilah pola gereja perjanjian baru. Satu hari orang Yahudi tengkar sama orang non-Yahudi, saudara. Ya, gereja mula-mula, saudaraku, ada kontroversi. Kontroversinya gini, saudara, apakah orang kafir, ex-kafir, kalau percaya Yesus boleh masuk rumah Allah? Apakah orang kafir, orang yang tidak percaya dulunya, sekarang percaya Yesus, saudaraku, masuk ke dalam rumah Allah perlu disunat apa enggak? Wah, kontroversi. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah 15. Lalu tiba-tiba yang bisa solve kontroversi itu siapa? Yakobus, adiknya Yesus, berdiri tiba-tiba. Dia bilang begini, saudara-saudara, Tuhan ingetin saya satu ayat di dalam Amos pasal 9. Bahwa pada akhir zaman Aku akan membangun kembali bukan tabernakel Musa, bukan bait Allah Sulaiman, tetapi aku akan bangun kembali tabernakel Musa, tabernakel Daud atau pondok Daud. Ada amin? Wow.
Waktu mereka dengar itu, saudara, langsung selesai permasalahan. Kenapa selesai? Karena Tuhan janji pola gereja perjanjian baru kayak pondok Daud. Coba, pola pondok Daud apa? Enggak ada imam besar, imam kecil. Sebab di perjanjian baru imam besarnya Yesus. Amin. Dia udah masuk ke tempat Maha Kudus buat kita, sehingga kita boleh masuk ke tempat Maha Kudus. Siapa saja boleh, bukan hanya orang-orang Lewi. Kalau di tabernakel Musa hanya orang Lewi yang boleh masuk, tetapi di tabernakel Daud semua orang boleh masuk, karena semua orang Tuhan tentukan jadi imam. Ada amin? Kita semua bukan mama, tapi imam. Haleluya. Hei, kita imam, bilang sebelahnya, kamu imam, bilang haleluya. Haleluya. Dan kita imam, ada amin saudara? Kita semua imam. Makanya saudara, semua orang di dalam gereja adalah imam. Gimana supaya berfungsi? Maka pola gerejanya mesti contoh pola tabernakel Daud. Tidak bisa gede pertemuannya. Kalau gede nggak semuanya berfungsi, karena semua harus berfungsi. Makin banyak yang berfungsi sebagai imam, makin dahsyat hadirat Tuhan. Ada amin? Makanya semua mesti bermazmur, semua mesti bernubuat, semua mesti saling mengajar. Itulah pola gereja perjanjian baru. Dan bangsa apa aja boleh masuk. Ada amin saudaraku? Bukan hanya orang Israel, orang Lewi. Waktu ini dibukain, selesai masalah kontroversi itu. Aha, Tuhan mau kita semua jadi imam. Kita semua nyanyiin mazmur, kita semua bernubuat, kita semua saling mengajar, saudara. Itulah bentuk gereja. Saudara paham? Wah, Daud tapi nggak ngerti. Dia cuman mendemonstrasikannya tanpa dia ngerti. Ya, Tuhan pakai dia karena Tuhan tahu hatinya. Cinta rumah Tuhan. Ada amin? Tapi saudara, kita kembali ke tadi. Tuhan bilang, Daud, bukan kamu yang akan bangun rumah secara fisik. Rumahku secara fisik akan dibangun oleh siapa? Oleh anakmu Salomo, karena kamu tangannya berdarah. Lalu siapa yang bangun, saudara? Salomo. Wih, cakep banget saudara. Keren, sampai bangsa-bangsa, raja-raja datang nonton rumah Tuhan yang begitu mulia. Ratu, siapa itu saudara? Sheba datang saudara, hanya untuk lihat. Wih, kagum dari Ethiopia. Bahkan raja-raja kasih upeti. Tapi saudara, 350 tahun kemudian, ya, bangsa Babilonia datang menjajah orang Israel. Bait Allah dihancurkan. Ya kan? Nah, kita ada di mana sekarang? Coba kalau gambarnya kita ada di mana sekarang? Ada di sini saudara. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Ya, Yesaya, Yehezkiel, Hosea, sampai apa? Sampai Maleaki. Tahu? Nabi besar, nabi kecil, nggak ada nabi sedang, nggak ada. Ini bukan soal ukuran badan, amin. Ini soal panjang pendeknya surat yang ditulis. Kalau panjang nabi besar, kalau pendek nabi kecil. Nggak ada nabi sedang, amin. Nah, saudara, sekarang saya mau tanya, apa topiknya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil? Coba. Benang merahnya apa? Sederhana. Bangun kembali rumah Tuhan. Setuju? Itu. Bangun kembali rumah Tuhan. Jadi lihat konsisten dari Kejadian 1 sampai Maleaki pasal 4. Itu topiknya sama. Bangun rumahku, bangun rumahku. Aku mau punya rumah, ya kan? Bangun rumahku, bangun rumahku, bangun rumahku. Nah, lihat perjanjian lama, saudara, itu hanyalah bayang-bayang.
Itu bukan kenyataannya, baru bayang-bayang. The planning. Kalau rumah baru denahnya, gambar denahnya, belum kenyataannya. Ya, kenyataannya perjanjian baru, kata Kolose. Ada amin? Nah, kenyataannya apa, saudara? Perjanjian baru. Makanya perjanjian baru dimulai dari apa? Natal. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita. Ya kan, saudara? Nah, coba saudara, kalau Natal apa sih message-nya? The Word become flesh and dwell among us. That is Immanuel. Ya, jadi firman menjadi manusia dan berdiam di antara kita, bertabernakel di antara kita. Sekarang rumah Tuhan mulai dibangun. Amin. Karena Allah mulai bangun rumahnya, saudara. Nah, kita lihat sekarang, saudara, rumah Allah itu ya ternyata bukan bangunan. Sebab Yesus langsung pergi ke bangunan fisik bait Allah. Dia bilang begini, robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku sanggup membangunnya. Mereka bilang, gila banget ini orang. Kita bangun ini 46 tahun. Dia mau bangun dalam 3 hari, salibkan dia. Mereka gak ngerti bahwa rumah Tuhan bukan gedung fisik. Tuhan tidak tinggal di gedung, Tuhan tinggal di antara manusia. Ada yang bilang amin? Itulah Immanuel, God among us. That is Immanuel. Among us, itulah Immanuel. Bukan in us personally only, but among us. That is Immanuel. Ya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kemudian dia panggil seorang anak muda lain yang juga gila. Nah, ini saya juga suka ini. Orang gila kedua di Alkitab. Namanya Paulus, gila rumah Tuhan juga. Bahkan Tuhan kasih dia julukan ahli bangunan Allah. I am the master builder. Saudara, kalau ahli bangunan tulis buku, kira-kira bukunya jadi apa? Jadi apa? Ya, pasti bukunya seputar bagaimana cara bangun rumah, betul? Ya dong. Kalau arsitek tulis buku, ya pasti bukunya tentang gimana cara mendesain rumah, betul? Nah, Paulus menulis sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru, dan dia menyebut dirinya the master builder. Kira-kira Perjanjian Baru isinya apa? Ya, bagaimana membangun rumah Tuhan. Jadi, saudara, Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu isinya adalah rumah Tuhan. Ada amin? Rumah Tuhan. Makanya kita mengakhirinya dengan apa, saudaraku? Wahyu 21-22. Akhirnya, saudara, rumah Tuhan udah jadi. Dan nanti, saudara, satu saat, ya, kalau rumah Tuhan udah jadi, penginjilan udah berhenti waktu itu, pekerjaan sosial udah berhenti waktu itu, saudara, ya, Bible study berhenti waktu itu, saudara, pemuritan berhenti waktu itu. Tetapi yang tidak berhenti adalah kita terus hidup sebagai rumah Tuhan selama-lamanya. Ada amin? Jadi di surga atau di kekekalan bukan kita nyanyi terus. Ya, ada yang bilang, Pak, di surga kan nyanyi terus, kan nyanyi, apa nggak bosen? Nyanyi. Ih, bosen banget deh. Masa nyanyi terus? Ada yang bilang lagi, Pak, nanti dalam kekekalan kita tidur. Karena ada ayatnya, berbahagialah orang yang mati sekarang, karena mereka beristirahat sampai selama-lamanya. Wah, di surga nanti kita tidur. Tuhan jalan-jalan lewat ciptaannya yang tidur semua. Ya, dia bilang ini ciptaanku namanya Rosleo, ciptaan 1960. Ya. Yang ini lihat tidurnya ngorok ini. Dia namanya Yosafat, ciptaan tahun 74 ya. Saya pikir 69. 74 ya, saudara. Nah, masa kayak gitu sih di surga? Tidur terus, nyanyi terus? Enggak, itu mah nggak fun. Gua nggak mau masuk surga yang tidur.
Aduh capek. Apalagi di POH capek banget lu pelayan. Disuruh terus seminggu 3 kali capek. Makanya gue pengen istirahat. Ya, istirahat deh. Aduh, kalau surga begitu mah nggak fun, amin saudara. Enggak, kita hidup sebagai rumah Tuhan. Ya, God dwell among us, saudara. Wih, dahsyat. Ada amin? Mau tinggal di rumah Tuhan? Oke, ya. Nah, saya mau saudara ya coba berdiri sebentar, saudara. Kita masih ada sedikit lagi, kita mau dengar lagi, saudara. Kita belum selesai. Boleh berdiri sebentar, gerak-gerak badan aja. Kita nggak akan ada break, saudara. Ini sekaligus breaknya. Ya, coba. Ya, nah, laki-laki sama perempuan, laki-laki sama pria, perempuan sama wanita. Kasih pijit-pijit, saudara. Kecuali suami istri nggak apa-apa. Kasih pijit-pijit. Nah. Ya, supaya dia segar, saudara. Balik kanan, gerak. Oke. Ya, kasih pijit. Ya, kasih hujan rintik-rintik. Hujan deras. Tsunami. Oke, balik kanan, gerak sekali lagi. Ya, sekali lagi coba gantian, saudara. Ya, kasih pijit-pijit sedikit, saudara. Haleluya. Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Tsunami. Oke, you may be seated. Haleluya. Ya, saudara, kita masih mau dengar. Saudara masih haus dengar firman? Kalau saudara tangkap season ini, saudara akan mengalami perubahan hidup. Ya, saya sejak tangkap ini, saudara, pelayanan saya berubah, hidup keluarga saya berubah, fokus saya berubah, ya saudara. Dan saya menemukan panggilan hidup saya, saudara. Setelah kita mengkaitkan hidup kita dengan gambar besarnya Allah. Ya, Allah mau punya rumah. Ada amin? Sekarang pertanyaannya gini, mengapa Allah ingin mempunyai tempat kediaman? Ya, kenapa Allah mau punya rumah? Saya pernah nanya orang, Pak, kenapa Allah mau punya rumah? Dia jawabnya gini, ya karena nggak punya rumah. Ya dong, logisnya gitu kan, Allah mau punya rumah karena dia nggak punya rumah kan, betul nggak? Loh, jadi maksud kamu kalau gitu Allah homeless dong, pengemis dong, nggak punya rumah, gelandangan dong. Hehehe, dia ketawa. Coba, kenapa saudara Allah mau punya rumah? Tahu nggak? Jawabannya justru begini, Allah mau punya rumah justru karena dia udah punya rumah. Ya ilah, Pak Edi bikin pusing aja. Iya, Allah itu mau punya rumah karena dia udah punya rumah. Maksudnya gimana? Oke, saya terangin dulu. Allah ingin mempunyai rumah, itu yang disebut maksud abadi Allah. Amin. The eternal purpose of God. Gampang, kalau saudara mau tahu kenapa Allah mau punya rumah, gampang. Kita balik aja ke zaman sebelum dunia dijadikan. Kan eternal purpose itu didesain sebelum dunia dijadikan, setuju? Jadi kalau saudara mau tahu kenapa Allah mau punya rumah, gampang. Kita balik aja ke zaman di mana belum ada ciptaan Allah. Coba bayangin ya saudara, ada satu zaman di mana belum ada apa-apa. Belum ada bumi, belum ada langit, belum ada tanaman, belum ada binatang, belum ada malaikat, belum ada manusia, belum ada apa-apa. Nah, waktu belum ada apa-apa kan Allah kan nggak sibuk, betul nggak? Ya dong. Kalau sekarang Allah sibuk kan karena sibuk ngurusin ciptaannya, setuju? Sekarang Allah sibuk ngurusin jagat raya supaya matahari puternya teratur. Ada amin?
sibuk ngaturin malaikat-malaikat, sibuk ngaturin tanaman, sibuk ngaturin saudara binatang, dan bilang sama sebelah, terutama sibuk ngaturin kamu. Setuju Allah sekarang sibuk? Yesus bilang begini, Bapakku masih bekerja sampai hari ini, dan aku pun bekerja. Karena Allah sibuk nyelamatin orang dari dosanya, setuju? Sibuk ngaturin saudara supaya saudara makin serupa Kristus. Ya kan? Allah sibuk. Sekarang Allah sibuk. Dulu sebelum ada ciptaannya Allah sibuk nggak? Enggak. Orang kayak bilang mokong cong. Nggak ada kerjaan, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, coba sekali lagi saudara. Bayangin ada satu masa nggak ada apa-apa ciptaannya, nggak ada manusia, nggak ada binatang, nggak ada tumbuhan, nggak ada malaikat, nggak ada bumi, nggak ada langit, nggak ada apa-apa, hanya ada Allah. Pertanyaannya, Allah ngapain waktu itu? Kalau saudara bisa tebak Allah ngapain, ya, pekerjaan yang dia lakukan itu ada hubungannya sama maksud abadi Allah. Karena ini dalam kekekalan, ya kan? Coba Allah ngapain? Kita bersyukur Allah bukan satu pribadi. Kalau Allah satu pribadi, dia bengong. Coba bengong itu enak nggak? Nggak enak. Ayam aja bengong mati. Bengong nggak enak, saudara. Coba bayangin kalau Allah sendiri, saudara. Dia senyum sendiri, bercanda sama diri sendiri, ketawa sama diri sendiri, agak aneh. Amin. Untung Allah kita nggak kayak begitu. Amin. Kita bersyukur Allah kita bukan satu pribadi. Berapa pribadi? 3, tapi satu Allah. Allah kita ngapain waktu itu? Nah, mari kita lihat dia ngapain, saudara. Ayatnya bilang begini, Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Perhatikan, tetapi Bapa yang apa? Diam. Nah, perhatikan, diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Perhatikan, Yesus bilang gini, saudara, Bapa itu diam di dalam aku. Terus ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya dia bilang gini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Berarti maksudnya gini, aku diam di dalam Bapa, Bapa diam di dalam aku. Setuju? Nah, jadi Allah ngapain dalam kekekalan? Mereka mempraktekkan ini yang kita sebut saling tinggal, mutual indwelling. Ya, jadi Bapa tinggal di dalam Anak dan Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam Bapa dan Anak, ya. Anak tinggal di dalam Bapa dan Roh Kudus. Saudara mengerti? Saling tinggal, mutual indwelling. Nah, dari kata tinggal ini, dari kata diam ini, dari situlah didapat konsep tempat kediaman. Dari situlah didapat konsep rumah. Jadi rumah atau home bukan ciptaan manusia. Itu dimulai dari Trinitas yang dalam kekekalan mempraktekkan gaya hidup saling tinggal itu. Saudara mengerti? Inilah rumah Tuhan itu. Paham? Ini dia. Jadi rumah Tuhan itu bukan gedung. Rumah Tuhan itu bukan acara. Rumah Tuhan itu bukan apapun. Rumah Tuhan itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus saling tinggal. Mereka mempraktekkan apa yang kita sebut gaya hidup saling mengasihi. Saudara tahu mereka saling mengasihi? Yesus bilang begini, Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kapan Bapa mengasihi Yesus? Sebelum dunia dijadikan. Nah, ada pengajaran yang bilang, saudara, Bapa itu sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus, itu nggak percaya Tritunggal. Itu nggak benar, saudara. Ya,
Yesus bilang Bapa telah mengasihi aku sebelum apa? Dunia dijadikan. Jadi sebelum Yesus jadi manusia, Yesus sudah ada. Ada amin? Yesus dan Bapa sudah saling mengasihi. Jadi nggak benar saudaraku, Yesus itu adalah Bapa yang berinkarnasi jadi manusia. Cuman ganti apa? Ganti bentuk aja. Enggak. Bapa dan Yesus dan Roh Kudus telah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Bahkan waktu dia menciptakan dunia, Tritunggal itu sudah ada. Contoh Kejadian 1. Pada mulanya Elohim menjadikan langit dan bumi. Elohim, jamak Elohim itu. Ada amin? Nah, terus dia bilang begini, waktu itu bumi masih belum berbentuk dan gelap gulita. Lalu Roh Allah melayang-layang. Lihat, ada Roh Allah di situ, ya kan? Ada Allah, ada Roh Allah. Kemudian Allah berfirman, ya kan? Jadilah terang. Maka terang pun jadi. Siapa firman di sini? Yohanes 1 ayat 1 bilang firman itu adalah perkataannya Allah. Allah sendiri. Ada amin? Lihat di situ ada Tritunggal. Jadi mereka itu bukan satu pribadi, 3 ekspresi, bukan. Ya, mereka itu saudaraku adalah satu, ya, esensi, satu substansi, tapi 3 pribadi yang nggak bisa dipisahkan. Ada amin? Tapi pribadi artinya apa? Ya punya kepribadian. Ada amin? Bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Amin? Ya, bisa saling apa saudara mengasihi. Makanya Allah kita disebut kasih. Sebab kasih harus ada objeknya. Makanya maaf saudara, Allah yang lain yang tunggal nggak bisa disebut kasih. Loh, tapi kan dia mengasihi manusia. Ya betul, mengasihi manusia. Tapi sebelum ada manusia, dia mengasihi siapa? Ya kan? Makanya cuman Allah kita dalam kekekalan disebut kasih. Karena ada objeknya. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapak. Ada amin? Saling mengasihi. Wah, ini dahsyat banget. Saling mengasihi, saudara. Ini dahsyat. Dia praktek semua gaya hidup saling. Coba lihat. Saling hormat, saling tunduk. Saudara tahu Allah kita saling tunduk? Nggak jalan sendiri-sendiri. Ya, Allah bahkan saling bersekutu, nggak pernah pecah. Iya kan? Gereja sekarang pecah melulu. Aduh, capek deh. Coba lihat saudara. Coba kalau Bapak Anak Roh Kudus pecah, gimana saudara? Roh Kudus tersinggung bilang, kalau begitu, gua keluar dari Tritunggal. Gua bikin gereja sendiri. Gereja Pantekosta sedunia. Yesus tersinggung, gua juga keluar. Gua bikin gereja Yesus yang paling sejati. Bapak bilang, baik, saya bikin Abba Love Ministry. Wah, kacau. Kacau kalau Allah kita begitu, saudara. Kita bersyukur Bapak Anak Roh Kudus nggak pernah pecah. Ada amin? Kita jangan kayak martabak, bikin gereja kayak buka martabak, saudara. Pernah lihat itu, saudara? Hah? Di Pecenongan, saudara, ada martabak terang bulan, asli dari sejak awal. Auto seberangnya pecahannya bikin, saudara. Ya, bikin martabak terang bulan asli juga. Yang sini nggak mau kalah, langsung tambah martabak asli, tidak buka cabang di mana-mana. Ada pendeta memang kayak menjual martabak. Amin. Kita doain pendeta begitu. Ya, aduh saudara-saudara, kita jangan pecah. Amin. Ya, gereja di Sydney kita doain supaya nggak pecah-pecah. Ya, saya bersyukur ada hamba Tuhan yang mencintai kesatuan, saudara. Ya, aduh puji Tuhan. Kalau kita satu, saudara, dunia percaya. Tapi kita kalau pecah-pecah orang stres, saudara, lihat kita. Ya, ngapain gua mau percaya Yesus, lu aja nggak sehati. Saudara, mari kita, saudara, tunjukkan kesatuan. Karena Allah kita bersatu. Ada amin? Ya, mereka nggak pernah pecah, saudara, luar biasa.
Nah, lihat saudara, mereka ya menghidupi gaya hidup saling. Katakan gaya hidup saling. Nah, saling tinggal, saling mengasihi, saling hormat, saling tunduk, saling taat, saling bersekutu. Wah, gaya hidup saling. Nah, gaya hidup saling inilah yang disebut hidup kekal. Hidup kekal itu bukan tempat. Hidup kekal itu saudara hubungan kekal. Ya, hidup kekal itu hubungan mengasihi secara kekal. Makanya dia bilang begini, beginilah caranya engkau tahu engkau telah pindah dari dalam kegelapan ke dalam hidup, dari maut ke dalam hidup, jikalau kamu rajin kebaktian. Amin. Jikalau kamu apa? Mengasihi saudara. Jadi taunya kita udah pindah dari maut dalam hidup adalah dilihat saling mengasihi. Kalau enggak, belum ada hidup kekal kata kita. Sebab hidup kekal itu adalah hidup saling kayak Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada amin? Saling mengasihi. Nah, hidup kekal itu ini. Makanya kalau Bapa, Anak, Roh Kudus berdiam di dalam kita dan di antara kita, kita juga harus saling mengasihi. Ada amin? Ya, itu hidup kekal. Jadi saudara, makanya kita harus ngerti ini. Hidup kekal bukan tempat, tapi gaya hidup saling itu. Itu hidup kekal. Ya, nah Allah begitu menikmati gaya hidup saling ini saudara. Dia suka cita dengan gaya hidup saling ini. Nah dengar, sehingga dalam kekekalan saudara, Allah punya planning. Planningnya gini saudara, dia tidak mau menikmati sendiri gaya hidup saling ini saudara. Dia nggak mau. Di Allah itu tidak egois, dia tidak mau menikmati sendiri gaya hidup saling ini. Maka Allah merencanakan dalam kekekalan sebuah maksud. Nah ini dia, itu yang disebut maksud abadi. Rencananya apa saudara? Dia pengen mengekspansikan gaya hidup saling ini kepada manusia. Dia pengen memultiplikasikan gaya hidup saling ini kepada kita, ciptaan tertingginya. Maka dia berfirman begini, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah itu kita, bukan saya, men. Kita tahu artinya Allah itu komunitas. Ada amin? Bapa, Anak, Roh Kudus, kita. Allah itu kita. Dia mau jadikan manusia juga dalam bentuk kita. Komunitas juga, supaya bergaya hidup sama. Ada amin? Maka lihat saudara, Allah kemudian saudara menjadikan manusia ya sama gambarnya. Kalau Allah itu komunitas, manusia juga komunitas, kita juga. Tapi gimana supaya manusia bisa bergaya hidup seperti dia? Tahu caranya gimana saudara? Gimana caranya saudara supaya manusia bisa bergaya hidup seperti dia? Supaya manusia bisa persis kayak Allah hidup dalam komunitas, gaya hidup saling. Tahu gimana caranya? Nah, Allah membuat keputusan yang sangat radikal. Dengar, ini penting, ini penting. Ini banyak orang nggak nangkep. Allah memutuskan untuk berdiam di antara manusia. Wih, ini saudara, nggak ada konsep ini di agama apapun, bahwa pencipta langit dan bumi mau berdiam di antara kita. Ngapain dia berdiam di antara kita? Supaya ngajarin kita bergaya hidup yang sama, yaitu saling mengasihi, saling hormat, saling tunduk, saling saudara bersekutu, amin, saling tinggal. Dia mau kita mempraktekkan gaya hidup yang sama itu. Maka dia memutuskan, lihat ini saudara, ini kan Allah kan, Allah Tritunggal ada di tengah-tengah manusia yang dia ciptain, supaya manusia bisa bergaya hidup yang sama. Ngerti? Coba lihat ke depan, ini penting, ini harus saudara tangkap. Konsep ini, Allah bisa berdiam di antara kita, itu konsep yang gak masuk akal.
itu konsep yang betul-betul irasional dan betul-betul saudaraku nggak bisa ditangkap oleh pikiran manusia. Maaf, tahukah saudara, agama-agama menentang konsep ini? Saudara tahu agama mayoritas? Ya, tahu orang Kedar? Saudara tahu nggak, saudara, menurut konsep agama mayoritas adalah dosa besar kalau saudara percaya Allah bisa bersekutu sama manusia. Saudara mengerti? Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau kita bilang Allah tinggal di antara kita, kalau saudara ada di agama seberang, saudara akan dihukum. Istilahnya gini, dosanya gak bisa lagi diampuni. Ngeri banget. Nggak ada agama yang percaya, saudara, Allah pencipta langit dan bumi mau tinggal di antara kita. Nggak ada. Makanya konsep ini nggak bisa dipercayai oleh manusia. Manusia nggak bisa nangkep ini. Makanya selama berabad-abad, lihat, konsep ini ditutup dalam bentuk misteri, dirahasiakan dalam bentuk sebuah misteri. Itulah yang Paulus selalu bilang, ya, kepadaku Allah memberitahukan rahasia yang berabad-abad telah tersimpan. Rahasia ini enggak diketahui oleh orang-orang perjanjian lama. Enggak diketahui. Nabi-nabi perjanjian lama sehebat apapun enggak tahu. Adam tidak tahu, saudara, walaupun Adam jalan sama Tuhan. Abraham, dia sahabatnya Allah, dia nggak tahu rahasia ini, saudaraku. Dengar, Yakub pernah ngelihat bait Allah, saudaraku, dia nggak ngerti ini, saudaraku. Daud sekalipun orang yang berkenan kepada Allah, yang sangat cinta rumah Allah, tapi nggak ngerti rahasia ini. Semua nabi-nabi dari Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, dan semua nabi, sebut aja, semua nabi, tidak ada satupun yang mengerti rahasia ini. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, waktunya udah tiba. Tuhan wahyukan kepada seorang pemuda namanya Paulus, kepadaku dibukakan rahasia ini, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini dia. Christ dwell among you, the hope of glory. Saudara, itu dia. Allah mau berdiam di antara kita. Itu rahasia. Saudara, jangan pikir biasa aja. Ada orang denger ini biasa, matanya nggak berkedip. Apa ya? Itu. Ini rahasia berabad-abad. Nggak tahu, saudara excited atau biasa aja? Biasa aja. Gue juga udah tahu. Saudara tahu ini luar biasa, ada amin? Wow. Inilah rahasia yang Tuhan mau bukakan kepada saudara hari ini. Nah, ini saudara mesti nangkep dulu. Kalau saudara nangkep rahasia ini, cara saudara bergereja beda, ada amin? Cara saudara berkomsel beda, cara saudara melakukan pemuritan beda, cara saudara menginjil beda, cara saudara nanti masuk ke domain-domain berbeda, cara saudara hidup berbeda. Ada yang bilang amin? Ya, tangkap dulu pewahyuan ini. Oke, sedikit lagi kita lihat, saudara. Nah, kita lihat makanya Paulus, ya, disingkapkan kepadanya rahasia Kristus, yaitu maksud abadi Allah. Mari kita lihat ayatnya, ya. Saudara nggak usah buka Alkitab, yaitu Efesus 3 ayat 3 sampai 5. Coba kita baca sama-sama, 2, 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh
kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ada yang bilang amin? Paulus bilang ini nggak dimengerti oleh manusia perjanjian lama, tapi sekarang kepada kita diberitahukan. Ini disebut pengajaran rasul-rasul dan nabi-nabi. Ini yang disebut rasul-rasul dan nabi-nabi sebagai fondasi gereja. Kalau gereja saudara dasarnya pewahyuan ini, gereja saudara ada fondasinya. Kalau ada fondasinya, gereja saudara kuat. Ada amin? Gereja saudara bisa berdiri kuat. Tapi kalau gereja saudara nggak ada pewahyuan ini, tunggu aja, gereja saudara pasti roboh. Sebentar lagi digilas oleh zaman modern ini. Saudara akan digilas. Kita harus saudara punya fondasi yang sama, rasul-rasul dan nabi-nabi. Amin. Ini gereja sekarang coba nggak didirikan di atas dasar ini. Contoh, gereja sekarang ada salingnya nggak? Kebanyakan nggak ada. Coba gereja sekarang kita fokusnya hari Minggu, ya kan? Yang duduknya baris-baris. Hari Minggu nggak salah. Ya, itu apa? Ibadah raya, nggak salah. Cuman nggak cukup. Kalau cuman baris-baris, ada salingnya? Enggak. Ya, saling bengong ada amin. Nah, gereja sekarang makanya dasarnya bukan ini. Dasar gereja sekarang bukan saling itu kayak gaya hidup Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena ini intinya itu bahwa Allah mau punya rumah. Allah mau diam di antara kita, ngajarin kita gaya hidup saling mengasihi. Ada amin? Oke. Nah, Paulus kemudian menyebutnya apa, saudara? Rahasia ini dia sebut sebagai maksud abadi Allah. The eternal purpose of God. Ya, ini the eternal purpose, never change. Ya, this is the purpose of all purposes. Inilah dia maksud abadi Allah itu. Nah, sekarang kita lihat apa maksud abadi Allah itu. Paulus bilang gampang. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Lihat tulisan merahnya. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kamu mau tahu maksud abadi Allah? Kamu mau tahu rahasia yang tersimpan berabad-abad itu yang diwahyukan kepadaku? Gampang, baca aja seperti yang telah kutuliskan dengan singkat di atas. Maksudnya apa? Ini pasal berapa? Ini pasal 3. Jadi maksudnya apa? Gampang, baca pasal 2, pasal 1. Lu tahu dah apa yang ku maksudkan itu katanya. Begitu sederhananya sampai kita rumit-rumit, ya kan? Mau tahu? Nah, sekarang kita baca pasal 2. Lihat, pasal 2 paling jelas, saudara. Pasal 2 isinya apa? Pernah baca Efesus pasal 2? Kita paling suka pasal 2 itu ayat 1 sampai ayat 10. Karena ayat 1 sampai ayat 10 bicara begini, saudara. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan, tapi oleh kasih karunia lewat iman. Wah, itu kita paling suka. Aku diselamatkan karena iman. Aku diselamatkan karena iman. Haleluya, haleluya. Aku diselamatkan karena iman. Betul, kita diselamatkan karena iman. Betul. Tapi pertanyaannya gini, kenapa Allah selamatin saudara? Apa cuman untuk keselamatan itu? Coba Allah selamatin saudara buat apa? Ada maksudnya. Nah ini dia, purpose-nya. Apa maksudnya Allah selamatkan kita? Apa cuman bawa kita ke sorga? Makanya banyak orang, saudara, teologianya teologi sorga. Oh Tuhan, aku ngerti sekarang tujuanku adalah ke sorga. Ya, kita kan gitu, saudara. Tuhan, itu sebabnya kalau ada kesulitan kita pengen cepat-cepat ke sorga, kan, betul kan? Iya bener lah, saudara. Apalagi kalau ekonomi susah di negeri Kang Guru ini, ya kan? Lagi susah kita mulai doa, Tuhan, aku nggak kuat lagi hidup di sini. Tuhan, cepatlah panggil aku ke sorga. Sebab di sorga nggak ada krisis ekonomi. Di sini banyak, Tuhan.
Di sorga nggak ada perceraian, di sini gua ketemu gorila satu ini terus. Aduh, istrinya dibilang gorila, coba. Tuhan, di sorga nggak ada dosa lagi, di sini kena melulu. Tuhan, aku pengen cepat masuk sorga. Ya kan? Saudara mau cepat masuk sorga? Gampang, kami bisa bantu kalau mau. Mau cepat masuk sorga? Gampang, waktu altar call terima Yesus. Begitu selesai terima Yesus, tak tembak aja, gila. Langsung buka mata udah di sorga, betul? But please don't try this at home. Yang saya khawatir yang nembak nanti nggak masuk sorga. Atau saudara mau masuk sorga cepat, gampang. Waktu baptisan lelep agak lamaan dikit, saudara langsung buka mata udah di sorga. Coba tanya sama sebelah, mau cepet masuk sorga nggak? Kita aneh, saudara. Purpose-nya nggak jelas kenapa kita diselamatkan. Tahu kenapa saudara diselamatkan? Bukan supaya masuk sorga. Betul, waktu kita mati kita masuk surga. Tapi tujuannya adalah hidup kekal. Dengar saudara, hidup kekal sama surga itu beda. Tuh, iya beda. Surga itu tempat, hidup kekal bukan tempat. Itu gaya hidup. Gaya hidup saling mengasihi. Paham saudara? Surga itu kita terima di masa depan. Ya dong. Kalau kita mati baru masuk surga, setuju? Ya dong. Kan masih hidup kan? Coba pegang masih hidup nggak sebelahnya? Berarti kita belum ke surga. Ada amin? Nanti udah mati baru masuk surga, masa depan. Tapi hidup kekal nggak perlu tunggu masa depan. Sekarang kita udah bisa hidup kekal. Ada amin? Beda hidup kekal sama surga, beda. Kita ngertinya sorga melulu. Nah, kenapa Tuhan selamatin saudara? Tahu? Mari kita lihat. Ini dia saudara. Ya, Allah selamatkan kita. Tujuannya adalah ini. Kalau saudara baca ayat 11 sampai 22. Nah, kalau saudara baca ayat 1 sampai 10, saudara cuma tahu kita diselamatkan oleh kasih karunia lewat iman, ya kan? Tapi kalau saudara baca ayat 11 sampai 22, baru tahu tujuannya kita diselamatkan apa. Kita lihat, tujuannya adalah ini. Karena Allah ingin mempunyai rumah atau tempat tinggal, saudara. Itu dia. Dia mau jadiin saudara rumahnya. Bukan sekedar bawa saudara ke surga. Dia mau jadiin saudara tempat tinggalnya. Ada amin? Amin. Itu. Nah, tempat tinggal itulah yang kita sebut gereja. Ada amin? Gereja itu Allah mau jadiin saudara gereja. Jadi gereja bukan gedungnya, bukan saudara. Ya, nah gereja itu apa? Juga bukan saudara pribadi aja, bukan. Ya, gereja itu apa? Mari kita lihat saudara. Maka Paulus menggambarkan dalam 3 metafor. Ya, 3 metafora. Yang pertama, saudara bukan cuma selamat, bukan cuma diampuni dosanya, tapi saudara itu dibaptis ke dalam sebuah tubuh, jadi anggota tubuhnya Kristus. Ya, jadi rumah Tuhan. Coba lihat saudara, rumah Tuhan itu kan tubuhnya dia, ya kan? Kayak dia bilang, robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku sanggup membangunnya. Mereka pikir bangunan fisik bait Allah itu enggak. Allah tidak tinggal di gedung. Allah tinggal dalam tubuh Kristus. Ada amin? Tubuh Kristus itu kita. Katakan kita. Ya, jadi bukan saya aja, tapi kita, korporat. Ya, Allah mau saudara jadi anggota tubuh Kristus. Yang kedua, saudara bukan cuma jadi anggota tubuh, saudara menjadi bagian dari sebuah keluarga. Disebutnya keluarga Allah Bapa. Ya, kamu bukan orang asing lagi, tapi kamu kaum keluarga Allah. Kaum keluarganya Bapa, bukan orang asing. Ya, gereja itu keluarga.
Tapi hari-hari ini kita lihat gereja bukan keluarga. Ya kan? Gereja itu bahkan kenal aja enggak. Ya kan? Kita datang ibadah enggak kenal. Ya, siapa ya dia ya? Ada masalah kita nggak tahu, saudara. Mau mati, mati aja. Ya, kita nggak kenal siapa. Ya, pengen tanya saudara, kalau keluarga ada yang hilang dicari nggak? Saudara punya 5 saudara, hilang 1 dicari nggak? Cari sampai temu. Kalau perlu berapapun harganya dibayar, ya kan? Bisa nggak saudara bilang nggak apa-apa lah Pak, si adik udah pergi nggak apa-apa, cuma 1 kan hilang, nggak apa-apa. Apa beranak lagi aja, ntar juga dapat jadi 5, gitu nggak? Enggak. Tapi kita gitu ya. Anggota Komsel 1 hilang, nggak apa-apa, malah nggak ada dia lebih enak. Itu pengen tanya, itu keluarga bukan? Bukan. Nah kan makanya kita belum praktek rumah Tuhan itu, kita belum praktek. Ya, gereja sekarang bukan keluarga. Ya, dikir-kir nggak suka hidung sama bibir balapan. Lu kira cuman gereja di sini? Nah itu. Pindah kan nggak keluarga. Kapan kita jadi keluarga? Pindah ke gereja itu nggak cocok, pindah lagi nggak cocok, sampai Tuhan Yesus datang nggak cocok terus. Keliling-keliling jadi GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Ya kan? Ya makanya saudara, kita mesti jadi keluarga. Amin. Keluarga kan nggak pindah-pindah kan? Ya nggak dosa juga sih pindah gereja. Kalau pindah karena jauh, pindah karena saudara memang ya Tuhan taruh kita di situ. Tapi banyak kan kita pindah karena kepahitan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, saya kenal orang yang dan kita nggak cocok, pindah lagi. Kita bukan keluarga, ya kan? Kita mesti jadi keluarga. Ada yang bilang amin? Bilang sama sebelahnya, makin dalam khotbahnya bilang. Ya. Oke, yang ketiga, kita bukan cuma diselamatkan, tapi kita adalah batu-batu hidup yang disusun menjadi bait Roh Kudus. Wow, menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Haleluya, batu-batu hidup. Wih, ini dahsyat banget saudaraku. Ya, nah lihat, saudara melihat Tritunggal nggak dalam 3 metafora ini? Lihat Tritunggal nggak? Pertama, tubuhnya siapa? Kristus. Kedua, keluarganya siapa? Bapak. Ya kan? Makanya dia namanya Bapak. Ya, kepala keluarganya. Ya, siapa? Anak-anaknya kita semua. Siapa kakak sulungnya? Yesus. Ya, makanya Bapak sama Roh Kudus kayak orang tuanya kita. Yesus itu kakak sulungnya kita. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dia adalah sulung di antara banyak saudara. Ada amin? Kita ada di keluarga Allah. Ya, kemudian baitnya Roh Kudus, ya kan? Lihat, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, 3 perumpamaan ini, 3 metafora ini sebenarnya membicarakan hal yang sama, yaitu gereja. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus, gereja disebut juga keluarga Bapa, gereja disebut juga baitnya Roh Kudus. Berarti saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal di situ. Ada amin? Dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Lihat nggak saudara? Inilah maksud abadi Allah. Inilah rumah kediaman Allah. Ada amin saudara? Inilah rahasia yang dibukakan oleh Paulus berabad-abad itu saudara, yang tidak dibukakan kepada orang lain. Saudara, kita bersyukur ngerti kebenaran ini. Nah, gereja harus kayak begini modelnya. Gereja harus jadi tubuh. Gereja harus jadi apa saudara? Keluarga. Gereja harus jadi bait Roh Kudus. Ya, saudara mau? Gereja sekarang belum. Saya lihat belum praktek tubuh, belum praktek keluarga, belum praktek gereja sebagai bait Roh Kudus. Nah, gimana caranya saudara? Supaya kita bisa kayak begini. Dahsyat saudara. Saudara tahu gimana caranya?
Saudara mau tahu caranya gimana? Ya, bilang sama sebelah, datanglah besok. Ya saudara, ini hari baru visinya saudara. Besok kita mau belajar gimana jadi gereja yang kayak begitu. Saudara, waktu kami praktek ini saudara, itu cell group dahsyat banget. Itu cell group orang mengalami pertumbuhan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kami baru lihat perubahan karakter terjadi. Kami baru melihat mujizat terjadi. Kami baru melihat saudaraku orang hidupnya mengalami Tuhan, mengekspresikan Tuhan luar biasa. Saya berdoa supaya gereja di Sydney seperti itu. Ada amin? Saudara mau? Siap? Hari kita berdoa. Haleluya. Berapa banyak malam ini setelah dengar firman Allah, saudara berkata, Pak Edi, saya mau hidup seperti yang Tuhan mau. Saya mau hidup dalam maksud abadi Allah, yaitu saya mau jadi rumahnya, dibangun jadi rumahnya, dan saya mau membangun rumahnya selalu. Saudara, kalau saudara mau hari ini saudara, bolehkah saudara hari ini ambil keputusan sungguh-sungguh saudara, bahwa saudara mau hidup dalam maksud abadi Allah, yaitu jadi rumahnya saudara, hidup sebagai rumahnya dan membangun rumah Tuhan. Kalau saudara mau saudaraku, saudara terlibat dalam maksud abadi Allah ini, mari kita bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Haleluya. Siapa lagi saudaraku? Hari ini saudara, taruh tangan saudara di dadamu. Mari kita berdoa. Oh Bapa, biarlah kami hidup di dalam rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan sungguh-sungguh hidup di rumah-Mu. Kita mau datang kepada Dia saudara. Mari buat keputusan saudaraku, kita mau hidup di rumahnya saudara. Itu satu hal yang kita rindukan saudara, hidup di rumah Tuhan. Itu satu hal yang kita benar-benar rindukan, seperti yang Allah rindukan saudara. Allah rindu dari kekekalan sampai kekekalan. Dia pengen saudara jadi rumahnya.